Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Ana pertama kali nginjakkan kaki di sini. Walillahil hamdu wal minnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Amin rabbal alamin. Taib. Di sini ana diamanahkan untuk menyampaikan sebuah tema penting, yakni kita memiliki ilmu sebelum kita beramal. Di tengah lautan semangat, ketika kita betul-betul lagi deras-derasnya ingin mengamalkan beberapa amalan ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, seringkali ada pondasi yang terlupakan dari kita, yaitu ilmu. Kita perlu tahu bahwa prinsip ilmu sebelum berkata dan beramal itu bukan sekedar slogan, bukan hanya sekedar ucapan, bukan, melainkan itu adalah sebuah prinsip atau metode para ulama dari zaman ke zaman. Bahkan yang menjadikan prinsip itu berlaku untuk umat Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu, amal itu buta, nggak tahu arah kita, betul nggak caranya seperti itu. Dan tanpa amal, ilmu akan jadi sia-sia. Jadi mau nggak mau, yang namanya ilmu itu harus dibutuhkan amal setelahnya, dan amal harus dibutuhkan ilmu sebelumnya. Jadi dua-dua itu penting sekali, nggak bisa dipisahkan. Makanya sayang kalau kita punya ilmu tapi nggak mau beramal, tapi sayang pula kita tuh beramal tapi tidak ada ilmunya. Makanya Masya Allah, kita tahu kedudukan ilmu itu besar di sisi Allah Azza wa Jal. Makanya pertama kali wahyu pertama yang turun untuk umat Islam, Masya Allah, adalah agar kita punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama kali turun untuk umat Islam, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi, seseorang yang buta huruf. Mana naqra wala naktub wala nahsub, kata Nabi. Kami enggak bisa baca, kami enggak bisa nulis, dan kami tidak bisa berhitung. Walaupun kondisi seperti itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla tetap harus membaca, harus ada ilmu, harus ada ilmunya. Makanya Masya Allah, diangkatlah derajat-derajat orang-orang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman dari kalian itu akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Walladzina utul ilma, begitu juga Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmunya, darajat, beberapa derajat. Dan Masya Allah Pak, tidak usah jauh-jauh ya, kita memakai pakaian orang-orang berilmu saja itu kadang-kadang udah diangkat kita oleh manusia. Ana ambil contoh. Ana di mana-mana tuh biasanya pakai jubah, pakai sorban, minimal tuh pakai peci. Tidak pernah lepas sana, jarang sekali. Perhatikan Pak ya, bagaimana kita ini diangkat, padahal cuman memakai pakaian seperti itu. Dia nggak tahu kita ini siapa dan sebagainya. Ana parkir di sebuah tempat, kemudian ana mundur, ana kasihlah uang di sana tuh. Kalau uang parkir itu 2.000, ana kasih 2.000 ke tukang parkir. Apa kata dia? Makasih Pak Haji. Padahal kita masih Pak Umroh.
Ya kan? Cuman udah diangkat sama mereka kayak gitu. Allah sahih. Dan itu fakta terjadi. Yarfa, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan apa? Yang memiliki ilmu, darajat, beberapa tingkatan di antara manusia-manusia yang lain. Maka ilmu itu penting untuk apa? Untuk kita ketahui, dan jangan sampai kita malas-malasan untuk menuntut ilmu. Taib. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah banyak hujah-hujah yang tegas agar kita memiliki ilmu sebelum kita apa? Beramal saleh. Contoh, prinsip dasar dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau sampai menulis dalam kitab sahih beliau, Sahih Al-Bukhari atau As-Sahih Al-Jami', beliau katakan apa? Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amali. Bab kita harus punya ilmu dulu sebelum kita apa? Beramal. Di sini Imam Bukhari rahimahullah menekankan dengan kita berilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Kenapa? Kalau kita berucap tapi nggak ada ilmunya, itu akan rusak ini nanti. Dan kalau seandainya kita beramal tanpa ada ilmunya, juga sama, rusak nanti. Makanya Masya Allah, pernah kejadian Rasul marah betul dengan mereka-mereka ketika mendapati ada salah seorang sahabat beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Sebabnya apa? Berucap tidak tahu apa? Ilmu. Terjadi. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Jabir ibn Abdullah, dia mengatakan kharajna fi safarin. Kami pernah keluar dalam sebuah safar. Rasul nggak ikut safar itu. Kami keluar, Masya Allah. Tiba-tiba disebutkan fa asaba minna rajulun bihajarin. Tiba-tiba seseorang itu terkena timpa satu batu. Jadi kami lagi keluar sebuah safar, ada macam kayak longsor, batu jatuh gitu. Ternyata kena kepalanya. Fasyujja fi ra'si, kena kepalanya, luka. Taib. Ketika luka, berusaha untuk apa? Diperban dan sebagainya. Dia merasa sakit di kepalanya, Apa kata sahabat ini? Nanya kepada kawan-kawan yang lain, dia mengatakan, kepala saya sakit, kena batu tadi. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah saya memiliki rukhsah, keringanan untuk cukup bertayamum? Karena ketika itu ini sahabat sedang ihtilam, sedang apa? Setelah apa? Mimpi basah. Jadi junub. Kalau orang junub harusnya apa? Mandi besar kan? Mandi besar. Ternyata kepalanya sakit betul karena luka tadi, tekanan batu tadi betul-betul berat ini bagi sahabat. Mau mandi kayaknya kok bahaya gitu ya. Akhirnya dia mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Kalian dapati enggak saya keringanan untuk apa cukup tayamum? Apa kata mereka? La. Enggak. La najidu laka rukhsah. Tidak ada satupun keringanan untuk engkau. Engkau harus mandi. Enggak boleh cukup tayamum, enggak boleh. Masya Allah. Faghtasal, mandilah dia, famat. Setelah mandi langsung meninggal. Bahaya. Akhirnya Jabir ibn Abdullah pun merasa khawatir, risau dengan kondisi ini. Ada sahabat yang meninggal dikarenakan sebuah ucapan yang tidak dilandaskan dengan apa? Ilmu. Jabir ibn Abdullah tidak berfatwa, Jabir ibn Abdullah tidak berucap, tapi risau sekali Jabir ibn Abdullah. Maka ketika sampai di Madinah, Jabir pun menceritakan kasus ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa solusinya? Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabat saya, semoga Allah perangi mereka. Masya Allah. Doa Nabi ketika salah fatwa karena tanpa ada apa? Ilmu. Masya Allah, berat sekali.
Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala sa'alu hina lam ya'lamu. Kenapa mereka itu enggak bertanya dulu kalau enggak tahu? Sebelum berucap tanya dulu. Fa inna shifa'al ayat su'al, karena obatnya enggak tahu itu apa? Bertanya. Makanya ditulislah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kita harus berilmu sebelum berucap atau sebelum apa? Beramal. Akhirnya hilang. Makanya para ulama mengatakan jangan kita ikuti satu hal apapun tanpa ada ilmu. Jangan ngomong kalau nggak ada ilmu. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Jangan melangkah kecuali ada apa? Ilmunya. Jangan mengeluarkan statement kecuali ada ilmunya. Jangan keluarkan pernyataan kecuali ada ilmunya. Jangan berbuat satu pun gerakan kecuali ada apa? Ilmunya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu hal yang engkau tidak ada ilmunya. Enggak boleh. Kenapa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jal. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal, dimintai pertanggungjawabannya. Nggak bisa sembarangan. Masya Allah. Jadi harus ada apa? Ilmu. Apalagi ternyata banyak dari kita ini berbicara tanpa ilmu mengenai Allah Azza wa Jal. Ini dosa besar. Bahkan pertanyaannya sekarang, boleh enggak bagi Nabi mengucapkan sesuatu hal yang Nabi enggak tahu? Boleh tidak? Enggak boleh. Nabi pun enggak ada hak untuk berbicara dalam syariat Islam sampai turun wahyu. Makanya sering sekali Nabi kita Muhammad SAW ketika dimintai fatwa beliau, ketika dimintai keputusan beliau, Nabi enggak langsung jawab. Sampai kapan? Hatta yanzila alaihi wahyu, sampai turun wahyu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya ilmu. Dasari dulu dengan ilmu. Dasari ucapan kita, amal kita dengan ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Diam. Fasakat. Beliau diam. Sampai kapan? Sampai turun wahyu, ada keputusan dari Allah, baru Nabi berbicara. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan sebuah kata pun kecuali ucapan tersebut adalah sebuah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Masya Allah, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun diwanti-wanti oleh Allah, jangan berbicara atas nama agama Islam tanpa ada ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya si Muhammad berkata dengan sebuah ucapan yang mana kami enggak pernah ucapkan, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan siksa si Muhammad, thumma laqata'na minhu al watin, kemudian kami akan putus uratnya. Masya Allah, diancam. Nabi berkata tidak ada ilmunya, diazab oleh Allah Azza wa Jal. Itu Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Apalagi kita. Maka itu yang namanya syariat, hak mutlak milik siapa? Allah Azza wa Jal. Nabi hanya menyampaikan saja melalui wasilah Jibril atau Jibrail. Wa illa selainnya Nabi SAW nggak bisa memutuskan. Tapi Nabi SAW tidak akan pernah mengucapkan, tidak akan pernah beramal kecuali sudah ada landasan apa? Ilmu. Makanya Masya Allah, termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah katakan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas sesuatu hal yang kalian tidak ketahui ilmunya. Enggak boleh. Makanya harus kita betul-betul landaskan setiap perbuatan kita dengan ilmu. Baik, perhatikan Pak di sini. Para ulama mengatakan orang-orang yang beramal tanpa ilmu
ataupun berucap tanpa ilmu, apa yang mereka rusak lebih besar daripada apa yang mereka perbaikin. Makanya dakwah di sini, panggung dakwah ini, gak sembarang orang tuh bisa berbicara. Wallahi sahih. Panggung dakwah di sini itu bukan panggung komedi yang kita cuman bisa melawak, yang kita bisa cuman melucu. Enggak, panggung dakwah ini besar tanggung jawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sampaikan untuk umat, apakah firman Allah Azza wa Jalla atau sabda Nabi kita Muhammad SAW, atau ucapan dari kantong kita sendiri, besar tanggung jawabnya, besar sekali. Kenapa? Kalau kita berucap tanpa ilmu atau beramal tanpa ilmu, apa yang kita rusak jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita perbaiki. Makanya Masya Allah disebutkan di sini nasihatnya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilm, siapa saja yang nyembah Allah tanpa ilmu, nyembah Allah tanpa ilmu atau berucap tanpa ada ilmu, kana ma yufsid akthar mimma yuslih, apa yang dia rusak niscaya jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan apa yang ia perbaiki. Kita ini tujuannya beramal soleh untuk memperbaiki diri kita, tujuannya kita berdakwah memperbaiki umat. Tapi kalau kita beribadah tanpa ilmu, kita jauh lebih besar merusak diri kita dibandingkan memperbaiki diri kita. Dan kalau kita berdakwah tanpa ilmu, maka jauh lebih besar kita merusak umat dibandingkan memperbaiki apa? Umat. Makanya harus dasari dulu ilmu ini. Belajar lama kita ini Masya Allah, nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau seandainya amalan itu tanpa petunjuk ilmu, petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, ya sia-sia saja. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal saleh ternyata tidak ada landasan ilmunya, dia anggap itu baik, nggak ada perintah dari kami, tidak ada landasan dari kami, fahuwa rad, maka dia tertolak, maka dia tertolak. Makanya Masya Allah ada dua kondisi manusia yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Fatihah kita baca selalu itu agar kita sadar kita inilah umat tengah-tengah. Apa itu? Ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, apa kita katakan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami ini jalan yang lurus, petunjuk menuju jalan yang lurus. Berikanlah ya Allah untuk kami. Apa ucapan kita setelahnya? Kita perlu tahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu siapa? Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan-jalan orang apa? Menyimpang. Orang-orang dimurkai ini Masya Allah, siapa mereka? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka adalah mereka-mereka yang punya ilmu tapi gak diamalkan. Siapa? Yahud. Yahudi ini jangan dikira gak punya ilmu, punya ilmu tapi malas beramal. Makanya sifatnya yang Allah berikan untuk orang-orang Yahudi, apa kata Allah Azza wa Jal? Kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan mereka Yahudi ini seperti himar, keledai. Masya Allah Pak, keledai ini itu hewan kendaraan yang paling bebal. Onta itu yang paling Masya Allah. Onta kita bawa ke sana ngikut, kuda kita bawa ke sana ngikut. Kalau keledai ini gampang mogok. Gampang apa? Mogok. Kita pecut pun mogok dia nggak mau jalan. Kasih makan lagi. Keledai bebal. Keledai ma'ruf, hewan yang apa? Hewan yang bebal. Suruh ke kiri belok kanan. Ingat? Masya Allah. Siapa yang sen kiri belok kanan? Masya Allah. Iya. Ini bebal sekali ini, bebal betul nama keledai. Ternyata orang-orang Yahudi ini bebalnya Masya Allah, ilmunya ada, segudang mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamathalil himar.
Mereka ini seperti himar keledai yahmilu asfara. Mereka membawa buku-buku. Jadi keledai ini itu bawa buku. Tapi apa artinya kalau seandainya buku hanya sekedar koleksi? Nggak ada manfaatnya. Ana pernah Pak kejadian, Masya Allah, masuk ke salah satu rumah ikhwah. Jadi di rumahnya itu ada satu rak buku, isinya itu tafsir Ibn Katsir dari awal sampai akhir. Yang warna hijau itu antum punya. Terus apa Fathul Bari yang warna coklat itu. Ana bilang, Masya Allah Pak, banyak buku antum di sini. Ana bilang, ini udah sampai mana nih tafsir Ibn Katsir? Aduh Ustaz, buka aja belum. Buka aja belum. Ini ana bisa buka ini Ustaz kalau seandainya ada kajian tafsir Ibn Katsir. Makanya Ustaz, ini ana bisa belajar kitab ini, ana bisa habiskan kalau ada kajian malam sama guru. Kalau enggak kan bisa. Bukan enggak bisa juga kata beliau. Untuk buka mau bacanya pun malas. Memang kondisi kita kayak gitu, na'udzubillah. Kita ini kadang-kadang udahlah ada ilmu nggak mengamalkan, lebih buruk lagi ada wasilah ilmu tapi nggak mau dikejar. Akhirnya apa? Juhala. Kita hanya sekedar orang-orang yang jahil, yang nggak memiliki ilmunya, nggak punya ilmunya. Nggak boleh seperti itu. Semangat, ada porsinya semangat. Nah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, waladhdallin, mereka yang menyimpang. Ya Allah, jangan kami berikan kepada kami jalan yang menyimpang. Siapa mereka? Disebutkan, Masya Allah, mereka adalah Nasara ad-dallun, yang menyimpang. Li'annahum ya'budunallaha bighairi ilmin, karena mereka beribadah kepada Allah tanpa ada apa? Ilmu. Salah satunya, Masya Allah, salah satunya yang Allah firmankan, yang mereka anggap ibadah padahal bukan, ini dibantah sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah itu adalah sifat ahli ilmu dari mereka ataupun ahli ibadah dari mereka yang enggak boleh menikah. Ternyata apa kata Allah Azza wa Jalla? Ibtada'uha. Mereka buat rahbaniyah itu. Kami enggak pernah syariatkan, maka tabnaha alaihim, kata Allah. Kami enggak pernah syariatkan rahbaniyah untuk mereka. Jadi tidak boleh apa? Menikah. Nanti ujung-ujungnya, dan ini terjadi di beberapa tempat, kalau kita ini ada syahwat, nggak bisa kita menikah, jatuhnya nanti kepada perbuatan apa? Zina. Na'udzubillah. Ternyata rahbaniyah di sini kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, maka tabnaha alaihim. Kami nggak pernah wajibkan itu untuk mereka. Apa yang mereka kerjakan? Ibtada'uha, kata Allah. Mereka buat-buat. Mereka sendiri yang buat-buat, kami nggak pernah. Makanya Masya Allah, makanya seluruh para nabi itu mereka punya apa? Istri Nabi berapa? 11. Kita hilang satunya. Berapa kita? 1. Masya Allah. Para nabi enggak, mereka ada keturunan, yatanasalun wa yatanakahun. Mereka nikah, mereka memiliki keturunan 6, sahih. Tapi ini enggak. Dan ternyata kenapa mereka itu mensyariatkan rahbaniyah untuk tidak menikah? Karena pengen semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus suci, kita harus fokus kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai kita nikah. Nah, ini amal gak pernah Allah syariatkan. Mereka beramal tanpa ada ilmu. Akhirnya Pak, ini terjadi juga di sebagian para sahabat. Pengen semangat beramal, gak ada ilmu, Allah pun apa? Gak mensyariatkan itu. Nabi akhirnya marah, Nabi marah. Terjadi 3 orang datang ke apa? Rumah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu gimana sih amal Nabi di rumah? Ternyata ketika dikabarkan amal Nabi di rumah tuh A, B, C, Masya Allah, semangat sekali ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nih langsung minder. Oh, kita jauh banget ibadahnya dibandingkan Nabi. Akhirnya apa kata salah seorang dari mereka? Amma ana fa usalli wala anam. Adapun saya akan selalu sholat malam suntuk dan tidak akan tidur. Ini semangat.
tapi tidak ada landasan apa? Ilmu. Orang kedua mengatakan wa amma ana, adapun saya fa asumu wala uftir, saya akan berpuasa terus dan saya tidak akan mau nggak berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, terus semua. Yang ketiga, amma ana fala atazawwajun nisa, adapun saya tidak akan nikah dengan wanita, karena anggapan mereka nikah itu bisa menghalangi seseorang dari apa? Fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampailah berarti ucapan tiga orang ini di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi langsung tegak di mimbarnya. Nabi SAW mengatakan tentang ucapan tiga orang tersebut, yang mana mereka itu semangat ibadah tapi tidak ada landasan apa? Ilmu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Bukankah saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian? Amma ana fa usalli wa anam, adapun saya ini sholat tapi saya juga apa? Tidur. Kenapa kalian mengharamkan diri kalian dari tidur di malam hari? Wa amma ana asumu auftir, saya juga ini puasa besoknya enggak, puasa lagi besoknya enggak, puasa lagi besoknya enggak, atau puasa apa namanya? Daud. Sedangkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Afdalus siyami siyamu Daud, atau ahabbu siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling afdal atau puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, puasa apa? Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud alaihi salam itu puasa satu hari, tidak puasa satu hari, dikelang-kelang. Bahkan Nabi mengatakan iyyakum wal wisal, janganlah kalian menyambung puasa dengan puasa yang lain, puasa dengan puasa yang lain, terus setiap hari kayak gitu. Nggak boleh, kata Nabi SAW. Capek tubuh kita. Tubuh kita butuh apa? Butuh gizi, butuh makan, capek-capek. Semangat ibadah boleh, tapi harus ada landasan apa? Ilmu. Yang terakhir, wa atazawwajun nisa, dan saya nikah dengan banyak apa? Wanita. Masya Allah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari umat Islam. Apa kata para ulama? Lihat nih, Masya Allah, mereka yang nggak mau nikah karena mau fokus ibadah itu salah. Nggak dibenarkan, mutlak itu kekeliruan. Nah, kita harusnya seperti itu. Jadi kalau mau beramal, naam, semangat beramal, tapi harus ada landasan apa? Ilmu dulu kita pelajari, kemudian setiap apa yang kita pelajari ilmu tadi kita aplikasikan dalam bentuk amal. Dan kalau kita beramal tanpa ada ilmu, cuman semangat, modal semangat saja, oh bahaya, Pak. Antum tahu, Masya Allah, nggak usah jauh-jauh, orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan, yang suka menumpaskan darah kaum muslimin, mereka ini modalnya cuma apa? Semangat tanpa ada ilmu. Masya Allah, pernah kejadian, na'udzubillah thumma na'udzubillah, ana dulu pernah dengar di Surabaya ini ada gereja dibom kan. Yang ngebom tuh siapa? Wanita bawa anaknya, gitu bukan? Kalau nggak salah anak kan? Ini modal semangat, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, Allah nggak ada ilmu. Masya Allah. Antum tahu wanita ini apakah ikut di medan perang di zaman Nabi? Oh enggak. Mereka ini berangkat jihad, tapi bagian tim medis. Wanita sifatnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Masya Allah. Mereka ini nggak megang pedang, mereka nggak megang tameng, enggak. Para wanita itu cuman jadi tim apa? Medis saja. Ada yang terluka dilukai, diobati, ada yang terluka diobati dan sebagainya. Bukan mereka hidup medan perang. Kemudian yang kedua, anak kecil. Ibn Umar itu datang ke Nabi SAW, umurnya belum sampai 15 tahun.
minta ikut apa? Jihad. Nabi pulangkan. Sekarang ini dibawa untuk apa? Untuk hal-hal yang ngawur sekali. Apalagi ternyata mereka-mereka ini itu ada perjanjian untuk tidak saling menumpaskan darah sesama mereka. Kan nggak boleh. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seseorang yang non muslim, yang ada perjanjian untuk nggak saling berperang, lam yarih raihatal jannah, niscaya pelakunya tidak akan mencium baunya apa? Surga. Kalau bau surga aja nggak kecium, apalagi memasukinya nggak akan bisa, karena baunya surga itu udah kecium dari jarak yang jauh sekali. Berarti apa? Kalau kita ini beramal, kalau kita ini berucap, harus ada landasan ilmunya. Kalau nggak kacau. Dan ternyata sifatnya orang-orang Khawarij, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sufahaul ahlam. Mereka ini orang-orang sufaha, orang-orang safi, orang-orang jahil, nggak ada ilmunya, kata Nabi SAW. Nggak ada ilmunya, sufaha. Tapi pemuda-pemuda masih apa? Masih muda, semangat masih muda. Pengen menumpaskan ini, menumpaskan itu, na'udzubillah. Mengkafirkan sana, mengkafirkan situ. Oh, kita enggak seperti itu. Enggak boleh sama sekali. Bahkan apa kata Nabi SAW tentang sifat mereka? Yaqra'ul Qur'an, yaqra'unal Qur'an. Mereka ini baca Qur'an, tapi cuman sekedar baca doang. Apa kata beliau? La yujawizu hanajirahum. Quran yang mereka baca itu nggak sampai ke kerongkongan, nggak sampai ke hati, nggak diresap, nggak ditadabburi, nggak diilmui. Ujung-ujungnya cuma baca apa? Quran. Berarti seseorang itu bisa menyimpang ketika mereka itu beramal tanpa ada apa? Ilmu. Makanya Masya Allah, jangan sampai sekali-kali kita itu ngikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini kapan bertentangan dengan syariat Allah dan syariat Nabi kita Muhammad SAW tertolak. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka beramal tanpa ada ilmu, hakikatnya mereka ngikuti hawa nafsu. Bahkan kata Allah bukan sekedar itu saja, mereka ini mentuhankan hawa nafsu mereka. Masya Allah. Nah, maksudnya jadi hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan bagi mereka. Dan bahkan apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya mereka, yang mereka ikuti, yang mereka sembah, kata Allah. Wa adallahu Allahu ala ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka ini menyimpang. Allah tahu mereka menyimpang. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Bagi hawa nafsu ini, Pak, kalau kita dinasihati, kita keliru, Pak, nggak boleh kayak gini. Nabi bersabda, Allah berfirman. Biasanya kita kalau dinasihati marah nggak kita? Oh, marah. Kamu tahu tentang apa? Marah, kita marah. Ternyata, Pak, sifat marah ketika dinasihati itu hilangkan dulu. Karena kadang-kadang kita ini marah kenapa? Melihat orang yang nasihati kita itu di bawah kita kedudukannya. Contoh, istri nasihatin kita, marah nggak kita? Banyak marah. Anak nasihatin kita sering sekali marah. Padahal anak itu bisa jadi dia yang benar, tapi belum apa-apa kita tolak, kita ikut hawa nafsu kita. Inilah ujung-ujungnya kita ini bisa jadi mentuhankan apa? Hawa nafsu. Nggak boleh. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalian nggak akan sempurna imannya sampai kapan? Sampai hawa nafsunya ngikut syariat yang saya bawa. Sekarang syariat ini banyak sekali syariat yang kita tolak. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsu. Masya Allah. Bahkan ada nih seorang bapak dengan seorang ibu itu apa? Bisa bertengkar bertikai dalam acara pernikahan anaknya. Apa sebabnya? Yang satu pengen mewah sebesar-besarnya, yang satu pengen sederhana dengan kondisi secukupnya saja. Sebenarnya dalam Islam tuh tidak suka kondisi itu apa?
tabzir, mubazir. Ternyata Pak, Masya Allah ya, nggak usah jauh-jauh, pernikahan ini yang besar itu bisa menyusahkan banyak para gadis, banyak para lajang untuk menjaga iffah mereka. Betul tidak? Betul. Dan banyak, tidak sedikit ikhwah-ikhwah yang tidak bisa melaksanakan resepsi nikah atau walimah nikah dikarenakan kondisi apa? Mahal sekali pernikahan. Padahal sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam resepsi nikah? Masya Allah. Abdurrahman ibn Auf laki-laki kaya atau miskin? Kaya. Apa kata Nabi untuk Abdurrahman ibn Auf? Aulim walau bisyatin, buatlah walimah, adakanlah walimah walaupun cuman dengan 1 ekor kambing tok gitu loh. Masya Allah, 1 ekor kambing, udahlah yang di sini jantan dah. Idul Adha berapaan di sini Pak? 3 juta, 10 juta udah cukup, udah makan-makan gitu. 10 juta. Tapi sekarang ratusan apa? Juta. Ratusan juta. Ini masjid kita? Bukan ya? Atau selesai ini? Oh. Ayo. Oh iya, naam. Tunggu sebentar ya, ini soal Quran nih. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi masalah pernikahan nih, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf itu kurang kaya apa? Sahabat Nabi yang apa? Yang kaya. Tapi ternyata walimahnya itu cukup apa? 1 ekor kambing, pas 10 juta selesai. Terus gimana kalau kita ada ke lapangan? Jangan dibesarkan walimah. Walimah itu langsung habis sudah ratusan juta di hari itu. Terus gimana kalau kita ada ke lapangan? Jadikan dalam bentuk apa? Mahar. Itu yang bagus. Ini enggak walimah besar, mahar seperangkat alat sholat. Pak, antum tahu kenapa kasus banyak terjadi perceraian di kita? Karena maharnya kecil. Orang ini, seorang istri bisa gugat cerai suaminya, datang ke hakim ketika dia balikkan apa? Maharnya. Dia datang, dia mengatakan saya nggak bisa, ekonomi saya sulit di sini bersama dia, dibalikkan maharnya, selesai. Masya Allah. Tahu nggak apa kabarnya mereka yang nikah cukup dengan uang 50.000? Pak, ana ini kuliah awal syakhsiyah hukum perdata Islam, magangnya kami itu di KUA sama pengadilan agama. Ini ana saksikan dengan mata kepala ana sendiri, di KUA itu banyak yang nikah maharnya 20.000. Kapan ada masalah datang dia ke PA, balikkan duit 20.000, habis. Coba dia maharnya ini yang besar, pernikahan tuh besar loh ya, ratusan juta. Buatlah ratusan juta tuh mahar. Insya Allah mikir dia, waduh balikkan mahar ini. Kan? Ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dia kondisinya nggak bisa sabar dengan kondisi suaminya. Dia minta gugat cerai. Akhirnya datang ke Nabi SAW. Nabi tanya, atarudina alaihi hadiqatahu, engkau wahai fulana udah balikkan belum kebunnya dia? Dulu kan mahar engkau itu apa? Kebun. Udah engkau balikkan belum? Sudah ya Rasulullah. Sudah selesai. Masya Allah. Kebun aja bisa balik. Kebun bisa balik. Nah ini antum coba berikan. Jadi walimah, ya Allah, walimah di tempat kami itu, di restoran makan, rumah makan itu, restoran itu bisa sampai 150 juta. 1 hari habis ludes. Coba 150.000 nih, 150 juta, itu juga mahar. Kalau kan mampu kan, insya Allah akan dijaga itu. Insya Allah akan dijaga, terjaga. Mikir istri kita itu, ya Allah, eman itu, eman 150 juta. Kalau seperangkat alat sholat, ya Allah, yang usang pun bisa dia beli baru. Dari suaminya udah usang seperangkat alat sholat, udah usang udah lama, dia bisa beli baru. Udah saya balikkan kata dia, dibalikkannya pun dalam kondisi yang baru, menghormati suaminya kan gitu. Selesai kondisinya.
Nah, makanya wa khairul huda huda nabiyina Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup makan-makan dengan apa? Dengan para sahabat. Udah cukup makan-makan. Sisanya maharnya baru ditinggikan. 20 onta. 20 onta, satu onta anggaplah 20 juta. Berapa total? 400 satu istri. Istri Nabi berapa? 11. Kita satu seperangkat alat sholat. Makanya Nabi itu, Pak, antum jangan sekali-kali mikir Nabi itu orang miskin. Enggak, zalim antum. Nabi bukan orang miskin. Nabi orang apa? Orang kaya. Nabi dari zaman ke zaman itu orang terpandang orang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jualan. Usaha-usaha. Ada ekonomi turun, nama ekonomi Nabi pernah turun. Tapi bukan karena Nabi miskin, bukan. Karena royalnya Nabi, hobi ngasih. Makanya wajar Nabi apa? Nampaknya miskin. Bulan ini nggak pernah masak, bulan depan nggak pernah masak, bulan depan nggak pernah masak. Masya Allah. Nabi nampak ekonomi sulit. Akhirnya Nabi bisa hidup dengan apa? Al-aswadan, kata Aisyah, kurma dan air putih. Tok, kurma ini, Pak, kalau di Saudi itu makanan pokok. Kalau kita makanan pokok apa? Beras, nasi. Pak, hitunglah kita nih 3 bulan makan nasi sama air putih, apa kabarnya? Ana yakin, Pak, ya Masya Allah, tunggulah sepekan aja, sepekan kita ini makan nasi tok sama air putih tok, insya Allah istri gugat cerai. Ingat gak kita zaman Covid? Zaman Covid itu tingkat perceraian tertinggi ketika Covid. Sebabnya apa? Semua sepakat ekonomi. Sepakat semua ekonomi. Nabi SAW ini kaya, tapi Nabi SAW pernah miskin. Bukan miskin karena beliau nggak ada duit, bukan, tapi karena hobi apa? Ngasih. Pak, Nabi setahun Idul Adha beliau itu kurbannya 100 onta. 63 onta beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sisanya beliau kasih kepada Ali ibn Abi Thalib untuk meneruskan. Kenapa 63 ini, Pak? Beliau ada isyarat, ada feeling di umur yang ke-63 ini kayaknya Nabi bakal apa? Meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ada isyarat di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 onta beliau pakai tangan sendiri beliau sembelih. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Total berapa? 100. Kita satu sapi bagi 7. Satu sapi bagi berapa? 7. Nabi orang kaya. Nah, ternyata walimah Nabi biasa saja. Para sahabat banyak yang bisa nikah. Ifah mereka besar. Pemuda zaman sekarang banyak sekali wanita-wanita hamil di luar apa? Nikah. Nggak bisa jaga ifah, itu berdampak besar. Dikarenakan tidak ada landasan apa? Ilmu. Akhirnya target ibadah nikah itu harus punya uang besar. Wah, kasihan. Allah kasihan. Kasihan banget wanita satu istri kita nggak dihormati karena cuman ya mahar kecil. Padahal kita mampu besar, tapi ternyata kita lebih muliakan para tetamu dibandingkan muliakan siapa? Istri. Janganlah, Pak. Berarti kita balik nih sekarang. Kalau kita mampu banyak dana kita, yang kita besarkan itu mahar. Ratusan juta nggak apa-apa. Walimah di rumah. Ustadz tuh gitu, Pak. Ustadz tuh gitu. Walimah tuh cukup di mana? Di rumah. Datangkan KUA, kepala penghulu, Masya Allah, Pak, kami boleh nggak nikah di rumah kami? Boleh, silakan, nggak usah di bangunan. Mahar 100 juta. Ana yakin insya Allah mikir istri kita gugat cerai berkali-kali. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ala kulli di sini. Jadi landasan ilmu itu penting. Bisa rusak standar ibadah karena tanpa ada apa? Ilmu. Rusak standar ibadah. Nikah nih, orang tuh jadi takut. Enggak nikah. Masya Allah. Dan betapa banyak mereka para lajang yang tidak bisa menikah gara-gara apa? Gara-gara kemahalan. Sampai jam berapa kita nih? Jam 6 kurang 15 ya, Pak ya? Atau jam berapa? Jam 5.34 ya. 4 menit lagi, Masya Allah. 4 menit lagi, Pak ya, enggak ada masalah. Masya Allah. Kemudian yang perlu kita ketahui, lihat bagaimana para ulama salaf kita zaman dahulu. Mereka ini enggak pernah beramal kecuali ada landasan apa? Ilmu. Disebutkan oleh Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu.
Beliau mengatakan ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami pelajari dulu iman, kami kuatkan iman dahulu sebelum kami mempelajari apa? Al-Qur'an Al-Karim. Jadi iman yang dikuatkan baru mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Makanya apa? Kalau kita langsung belajar Al-Quran tanpa imannya kuat, insya Allah susah. Nggak usah jauh-jauh. Anak kita aja lah, dari SD nggak pernah dikuatkan imannya, tiba-tiba digembleng masuk pondok, nggak betah, ya kan? Nggak kan betah, banyak yang nggak betah. Terus gimana gembleng iman ketika masih SD? Tanggung jawab siapa? Ya orang tua lah. Orang tua tanggung jawab, gembleng iman. Ini disebutkan oleh Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu, para sahabat, kami pelajari dulu iman, kuatkan dulu iman sebelum masuk mempelajari Al-Quran. Gembleng dulu iman. Anak antum tolong dijaga, masih SD. Kalau antum mau mondokkan anak di pondok pesantren, jangan antum biarkan mereka lalai. Tiba-tiba antum masukkan ke pondok, kasihan. Nggak siap mereka, nggak siap. Terus gimana? Kita gembleng, dekatkan dia dengan masjid, bawa dia ke masjid, nggak apa-apa bawa, dekatkan mereka dengan ustadz-ustadz, suruh salam, suruh ini. Sekarang anak-anak kita nih Pak, ya Allahu Akbar, sama kawan kita nih. Dulu kan kita nggak gitu Pak. Jadi gini, dulu kalau kita ada tamu, kawan abik kita kan keluar kan. Kita ini nggak ngerti pembahasan kadang-kadang masih kecil. Cuman dengan hormat kita kepada tamu bapak, kita duduk nyimak. Kecuali yang privasi loh ya, ada urusan kerja, oke. Tapi kalau mereka datang dari jauh cuma untuk bersua dan sebagainya, dulu kita duduk kan sama mereka. Kenapa? Karena kondisinya kita tuh harus berbaur. Akhirnya ketika besar, mereka nih gabungin dengan bapak-bapak, nggak sama anak kecil lagi. Nah antum juga sama Pak, gembleng iman anak kita dari kecil, bawa ke masjid, kumpul dengan para ustadz, kumpul dengan bapaknya. Jadi mikirnya itu udah kondisi dewasa. Oh terjadi. Ibn Abbas gelarnya ini yang ngasih, yang mengucapkan langsung Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Dzaka fatal kuhul. Itu betul umurnya masih muda, tapi pola pikirnya apa? Dewasa. Ada orang umurnya dewasa, pola pikir masih apa? Anak-anak. Anak jumpa Pak, orang sudah jenggotan, sudah cingkrangan, masih main game. Anak jumpa itu Pak. Ini umur sudah tua, kok masih main game ya gitu. Ini terjadi. Kenapa anak ngomong gini? Ini terjadi sama anak. Jadi anak bertamu kepada salah satu ikhwah. Kebetulan beliau ini di depan rumahnya. Di depan apa? Rumahnya. Anak datang dengan ikhwah-ikhwah yang lain bertamu. Ketika datang, assalamualaikum Pak. Beliau lagi megang HP. Lagi megang apa? HP. Ketika megang HP, Ustadz, tunggu dulu Ustadz, sebentar Ustadz. Pergi agak lama, sekitar 10 menitan. Apa kata ikhwan yang lain? Antum tahu Ustaz tadi beliau ngapain? Enggak tahu. Kenapa? Main game itu Ustaz, mau menyelesaikan dulu ke belakang. Masya Allah. Anak kalah. Anak datang tamu. Ini umur tua, tapi pola pikir masih apa? Anak-anak enggak tahu prioritas. Ini terjadi loh Pak ya, terjadi. Ini cuma beberapa orang, si oknum maksudnya. Tapi kan sayang Pak, sayang. Anak kita gembleng dulu iman, gembleng dulu. Nanti ketika mereka udah dewasa, masuk pondok Pak, mikirnya nggak lagi main. Mikirnya gimana di maktabah, ngafal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu nanti lanjutan. Ngafal Umdatul Ahkam, Arba'in Nawawi, kecil-kecil dahulu. Kitabut Tauhid, mutun akidah. Mereka apa? Mulai dari kecil-kecil dulu, tapi mereka menghafal, digembleng. Kapan udah disiapkan untuk jadi dai, siap dia, nggak ada masalah. Dan jadi kalau kita mau Pak, gembleng dulu mereka dengan apa? Imannya, kuatkan dulu imannya sebelum mereka mempelajari Al-Quran Al-Karim. Tsumma ta'allamna Al-Quran. Habis itu baru kami mempelajari isi Al-Quran Al-Karim. Nah kalau kami sudah pelajari, kami amalkan. Apa kata beliau? Fazdadna bihi imana. Ketika kami mengamalkan amalan yang landasannya Al-Quran, iman kami bertambah kuat, iman kami bertambah apa? Bertambah semangat. Itu disebutkan oleh Jundub ibn Abdillah. Makanya kalau kita beramal ada landasannya, insya Allah kita tuh makin lebih semangat. Antum kenapa datang menuntut ilmu ke masjid? Karena yang dibahas kalau Allah, kalau Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, enggak lain dan enggak bukan, cuman itu saja. Atau bukan sepakat apa sih yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi sampaikan. Makanya Masya Allah, Mu'adz ibn Jabal juga dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena kita mempelajari ilmu untuk Allah azza wajal, karena Allah azza wajal itu membuat kita takut. Adalah landasan ilmu. Kalau kita adalah landasan ilmu, kita makin takut kepada Allah azza wajal. Wa talabahu ibadah, dan kita menuntut ilmu karena Allah azza wajal, itu dihitung ibadah. Tapi kalau seandainya enggak ada ilmu, bukan malah ibadah, tapi malah apa? Petaka, afat, malah apa? Petaka. Makanya Masya Allah, lihatlah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berangkat 1 bulan dari Hijaz Medina sampai ke Syam, itu perjalanan 1 bulan. Masya Allah, cuman pengen dapat 1 hadis. Kalau kita sekarang nyari hadis tinggal buka Google dapat. Makanya Pak ya, beda loh ilmu zaman sekarang dengan ilmu zaman dulu tuh beda banget. Dulu mereka tuh banyak ngafal hadis, sekarang banyak lupanya. Kenapa? Ternyata memang ada rahasianya Pak. Semakin sulit kita mendapatkan ilmu, semakin kuat kita menjaganya. Dan semakin mudah kita mendapatkan ilmu, semakin mudah kita melepaskannya. Kita anggap itu kurang berharga. Makanya ulama zaman dahulu ilmunya apa? Kuat. Kita sekarang Masya Allah lemah. Kenapa? Akses ilmu mudah kita dapatkan. Makanya Pak, Masya Allah, ulama zaman dahulu tuh 3 menit. Masya Allah Pak, afwan Pak, 3 menit aja Pak. Jadi gini, antum tahu Pak, ulama zaman dahulu itu mereka tuh kuat, hafalannya tuh kuat, Masya Allah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi walaupun mereka ini kuat hafalannya, mereka juga kuat menjaga dengan catatan ilmu. Jadi dulu penjagaan ilmu dengan cara 2. Dhabtus sadr, penjagaan dengan hafalan. Yang kedua apa? Dhabtul kitabah, penjagaan dengan apa? Mencatat. Itu ulama zaman dulu. Sekarang Pak, Masya Allah, udahlah hafalannya lemah, nggak nyatet pula, Masya Allah. Makanya Pak, kalau kita meriwayatkan hadis, insya Allah dhaif hadisnya. Kenapa dhaif? Nggak percaya Pak ya, coba antum pulang, ditanya sama istri, Bang, apa kata Ustadz tadi? Apa ya? Allahu a'lam, tanyalah ustadznya. 45 menit Anda bicara, 1 pun kita nggak tahu bilang apa. Ini nunjukkan hafalan kita apa? Lemah juga mencatatnya. Kalau ulama zaman dulu ada lemah hafalannya ada, tapi kuat apa? Mencatat. Bedanya di mana? Kalau mereka ini menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, rumahnya masih lengkap aman, kitab-kitabnya masih aman, hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Tapi ketika rumahnya terbakar, bukunya habis, dia ngajarkan murid-muridnya setelah itu nggak pakai kitab, maka apa? Nilai hadisnya dinilai sebagai hadis yang apa? Dhaif, karena lemah hafalannya. Kita udahlah lemah hafalan, lemah juga apa? Catatannya. Makanya kita kalau ada hadis yang kita miliki, kita sampaikan kepada orang, dhaifnya itu gara-gara kita lah. Sahih jalan yang lain, tapi jalan kita jadi apa? Dhaif karena ada kita. Nah, wallahu alam bisa. Jadi ala kulli di sini Pak, ilmu itu penting untuk kita jaga, dan kalau kita sudah punya ilmu, kita beramal, dan jangan beramal kecuali ada landasannya ilmunya. Jangan berucap kecuali landasan ilmunya. Taib, ini waktu kita sudah habis. 5.34, ana ambil 4 menit, ana mohon maaf Pak ya. Insyaallah kita bisa berlanjut nanti di pertemuan khutbah Jumat. Ana ada khutbah Jumat, kajian maghrib juga ada di masjid-masjid yang lain sampai hari Ahad insyaallah pada subuh. Yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Yang benar mutlak datang dari Allah, dan antum ambillah. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla bisa berjumpa kembali di lain waktu. Ana maaf Pak ya kalau ada yang tersinggung, dan ucapan ana mohon maaf. Ala kulli hal yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.